Shalom, welcome to Undefeated Church, Church for Justified Sinners. Ada beberapa wajah baru di sini. Halo, welcome, selamat datang. Terima kasih juga buat tamu yang tiba-tiba datang tadi undang. Semoga bisa penyampaian firman Tuhan bisa mengingatkan kita dan kembali melihat dan memandang pada Kristus. Hari ini kita akan memasuki part kelima dari khotbah berseri kita tentang Roh Kudus. Semakin kita belajar, kita semakin sadar bahwa karya penebusannya buat setiap kita itu direncanakan dengan sangat detail dan utuh buat setiap kita. Minggu pertama kita belajar Kapets khotbah, Pastor Pets, mengenai relationship matters. Bagaimana Yesus menginginkan sebuah ketaatan yang lahir karena relasi, bukan sebuah transaksi. Minggu kedua, kita diingatkan bahwa Roh Kudus bekerja dalam hati setiap kita dan memberikan kita identitas yang baru sebagai anak. We are not an orphan. Sehingga kita bisa tenang karena kita tahu kita tidak ditinggalkan sendiri. Minggu ketiga, kita kembali diingatkan untuk remain in Christ, Pastor Yoses, karena di luar dari kasihnya, di luar dari pribadinya, kita hanya ranting yang tidak bisa menumbuhkan buahnya sendiri. Minggu kemarin, the perfect love, kita diingatkan untuk kembali mengenal kasihnya yang personal dan intim untuk setiap orang yang mengasihi Yesus. Hari ini kita akan belajar tentang, masih dalam Yohanes 14, betapa indah dan utuh janji Tuhan buat hidup kita. Hari ini kita akan belajar apa arti damai sejahtera atau peace buat kita orang-orang yang tinggal di dalam Kristus. Makanya judulnya A Whisper of His Peace. Kita baca dulu ayatnya sama-sama. Ada di Yohanes 14 ayat 27. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Let's pray. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang Kau jadikan ini. Kami boleh kembali diingatkan, kami boleh kembali berkumpul dengan keluarga rohani kami, satu tubuh. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau dengar, kami mau belajar, mau kenal Engkau lebih lagi. Roh Kudus bawa kami, Roh Kudus sampaikan pesan-Mu. Hamba-Mu terbatas, but you're not. Biar Engkau yang menyampaikan pesan ini, membawa pada setiap hati kami, membawa pada setiap ruang dalam hati kami. Buat hati kami bisa melihat keindahan itu Tuhan. Karena ini akan tetap jadi rahasia jika bukan Engkau yang membukakannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Oke. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Do not be anxious and do not let your heart be troubled. Apa sih definisi dari peace? Waktu kita dengar kata peace, apa yang pertama muncul di benak saudara? Gak usah dijawab, nanti biar jadi perenungan masing-masing aja. Apa sebenarnya arti kata peace dalam hidup kita? In biblical definition of peace, peace itu di Alkitab sering digunakan, menggunakan bahasa aslinya shalom. Kita pernah dengar ya, shalom saudara, shalom. Nah itu arti kata yang sama dengan peace. Dan kata ini digunakan sebanyak 250 kali dalam perjanjian lama. So ini kata yang very common. Sebuah kata yang sering didengar dalam Alkitab, bahkan kata ini digunakan untuk kata sapaan. Di awal, waktu kita berpisah pun kita juga bisa bilang shalom. Apa maksud orang Jewish atau
kultur Jewish soal arti kata shalom itu. Apa yang mereka artikan adalah wish for a completeness, a wish for contentment, a wish for fulfillment. Ini definisi yang Alkitab terangkan dari arti kata damai sejahtera. Tapi bagaimana dunia memandang kata peace? Bagaimana kita memandang kata peace? Bagaimana cara pandang kita atau respon kecil di hati kita ketika kita mendengar completeness, waktu kita mendengar contentment atau fulfillment? Apa yang langsung terbesit di hati kita? Apakah itu sudah sama dengan yang Alkitab maksudkan? Atau itu sudah sama dengan yang Yesus maksudkan? Oke, tapi kalau boleh jujur, waktu baca ayat ini, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Berarti dunia pun bisa memberikan peace. We agree on that. Ada banyak poin yang kalau kita mau jujur dari hati kita, actually we can mention a few point about it. Beberapa poin yang memberikan kita peace. Let me start with me. Misal, pada karir dan harga diri kita. Atau mungkin pencapaian kita. Waktu kita merasa aman pada pencapaian kita, yes, we will have peace. Waktu kita merasa kita ada di puncak dari karir atau di puncak dari segala sesuatu yang kita kejar. Tapi bagaimana jika tiba-tiba sesuatu terjadi pada karir kita? Akankah damai sejahtera itu tetap tinggal? Tentu tidak. Karena damai sejahtera kita bergantung pada pencapaian kita. Sama seperti kayak tadi yang di Selah disebutkan. About contentment. Bagaimana manusia gak akan pernah cukup dalam pengejarannya. Bahkan ketika seseorang punya karir sudah tinggi pun, ada di ruang hatinya yang kalau dia mau jujur, dia tetap tidak merasakan contentment. Dia akan selalu mau lebih. Kalau tadi Koyoses pakai contohnya, belum nikah ditanya udah nikah. Udah nikah ditanya punya anak atau belum. Punya anak kapan nambah? Manusia kan cenderung untuk menanyakan sesuatu lebih. Dan itu gak akan membawa pada damai yang sebenarnya. Karena kita menggantungkan dirinya pada sesuatu yang fana. Sesuatu yang gak pasti. Atau mungkin kita merasa peace waktu seberapa baiknya kita menyusun rencana. We plan like we know what will happen tomorrow. Bahkan beberapa orang yang thinker akan memikirkan banyak alternatif. Kayak saya salah satu orang, saya mengakui dosa saya sangat anxious, sangat berhati-hati dalam berencana. Jadi saya akan ada plan 1, plan 2, plan 3, plan 4. Sebanyak mungkin plan. Dan itu membuat saya berpikir di tengah dunia yang tidak terkontrol dan tidak terprediksi, ada baiknya saya prediksi duluan. Tapi bagaimana jika semua yang direncanakan tetap di luar kendali? Akankah damai sejahtera itu tinggal tetap? Itu pun tidak. Atau mungkin kita bisa punya peace waktu kita sehat dan baik-baik saja. Kita rasa kita punya kontrol atas semua yang terjadi dalam tubuh kita. Tapi bagaimana tiba-tiba vonis dokter berkata lain tentang kesehatan kita? Akankah damai sejahtera itu tinggal tetap? Kita lihat di sini kalau pengejaran kita akan sesuatu adalah jawaban untuk ketidakpercayaan kita. Kita melihat karir dan pencapaian adalah jawaban untuk ketidakpercayaan kita. So we run to it. Full speed. Kita melihat perencanaan dan kontrol adalah jawaban untuk ketidakpastian dunia. So we run to it. Full speed. Tanpa kita sadar kalau
tujuan dan garis yang kita tuju itu sesuatu yang fana atau sesuatu yang bersifat sementara. Karena hidup di dalam dunia yang berbahaya dan tidak terprediksi ini akan terasa jauh lebih aman, jauh lebih damai bila kita memiliki apa yang diakui oleh dunia. Kita merasa lebih diterima ketika kita memiliki apa yang dikagumi oleh dunia. Don't get me wrong, bukan berarti semua poin yang saya sebutkan tadi itu buruk buat kita. Tapi semua hal baik yang saya sebutkan tadi, kesehatan, keluarga, karir, pencapaian, it's a good thing. Tapi itu bukan Tuhan yang baik buat kita. Itu yang membuat damai sejahtera kita jadi fluktuatif, ikutan gak jelas gitu. Tapi apa sih sebenarnya yang Yesus mau sampaikan? Apakah ini damai sejahtera yang Yesus maksudkan? Let's dig deeper what Jesus really meant about the verse. Jadi sedikit konteks, malam itu adalah malam terakhir Yesus dan minggu terakhir Yesus sebelum naik ke atas kayu salib. Jadi persis kalau Anda mau baca pasal 13 sampai 16, saudara boleh baca nanti. It's a full of promises, full of amazing, astounding, startling promises, and peace is one of them. Sebelum Yesus naik ke atas kayu salib memulai penderitaannya, dia menjanjikan sekian banyak. Dan damai sejahtera adalah salah satunya. Why? Kenapa damai sejahteraku kuberikan kepadamu? Apa maksudnya? Seperti konteks tadi, waktu saya baca ini, Yesus menjanjikan akan damai sejahtera ini pada murid-muridnya, pada semua orang yang ada di ruangan itu. Dalam kondisi ini mungkin salah satu momen terburuk Yesus karena dia pun merasakan anxious, dia pun merasakan fear, no control, gelisah, karena dia tahu persis apa yang akan dia hadapi di depan. Dia tahu every detail. Mungkin akan lebih kita bisa terima ya kalau Yesus menjanjikan damai sejahtera setelah kebangkitannya. Tapi kenapa Yesus memilih sebelum kematiannya? Right before his death. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita baca beberapa pasal di depan. Ada di Yohanes 16 ayat 31 sampai 33. Saya baca yang genap ya. Saudara boleh bantu baca yang ganjil. 1, 2, 3. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Poin pertama dari kenapa Yesus ingin memberikan damai sejahteranya. Di tengah-tengah semua yang dia tahu akan dia alami, dia tahu bahkan dia yang paling membutuhkan damai sejahtera itu, tapi dia bahkan memberikan janjinya. Di momen-momen bahkan dia kehilangan, kita kalau di posisi dia akan kehilangan damai sejahtera. Pada ayat 32a, mari fokus pada kata-kata ini. Waktunya akan datang dan sudah tiba sekarang. Apa maksud dari frase ini? Kalau dalam bahasa Inggris, a time is coming and in fact has come. Ungkapan ini mengungkapkan kepastian. Ungkapan ini mengungkapkan kepastian. Hanya Tuhan yang bisa menggunakan keterangan waktu future
and perfect tense dalam satu kalimat. Intermezzo sedikit ya saudara, kita selain belajar firman, kita belajar bahasa Inggris sedikit supaya tahu the whole context about it. Sorry, tahuan deh. Jadi is coming menjelaskan kepada suatu peristiwa yang akan terjadi. Sedangkan has come menjelaskan suatu peristiwa yang sudah terjadi. Apa maksudnya? Seolah-olah Yesus ingin memberitahu kepada muridnya kalau tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Bahkan masa depan sekalipun. Dia tahu persis apa yang akan terjadi di depan. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sin by sin, details by detail. Sebuah penderitaan, pengkhianatan, ketidaknyamanan. Dia tahu semuanya. Dia tahu di depan dia akan hadapi apa. Dan dengan dalam pengetahuan penuh Yesus akan hal yang akan terjadi di depan, bahwa Yesus akan mengalami penderitaan itu, ketidaknyamanan, kesendirian, hal yang di mata dunia seakan tidak ada damai sejahteranya. Kita sebutin tadi ya, damai sejahtera. Kalau dengar kata damai sejahtera ya completeness, contentment, fulfillment. Tapi Yesus tetap bisa punya damai sejahtera dalam penderitaan, ketidaknyamanan, kesendirian. Dan damai sejahtera itu yang mau diberikan kepada kita. Sama seperti dia tahu apa yang akan ia hadapi, begitu pula ia tahu apa yang akan kita hadapi. Every detail of it, every sin of it, Yesus tahu. Dan dia gak cuma tahu apa yang kita hadapi, dia tahu apa yang kita butuhkan. Karena itu dia memberikan damai sejahteranya. Supaya di dalam dunia yang tidak menentu ini, kita bisa punya peace. Damai sejahtera yang kokoh, yang pasti. Yang gak bergantung sama situasi dan kondisi kita. Tapi peace yang bergantung kepada Yesus. Seperti bocoran tadi, contoh. Tahu pasti, kita pun bisa menerka-nerka tahu yang nebak, kita bisa. Salah satunya ini, waktu siapin khotbah ini, tiba-tiba notif Kapets, siapa nih yang menang? Tiba-tiba hatiku tergelitik dan kita bisa tebak, tapi kita nggak tahu pasti. Tapi waktu ini terjadi, kita nggak tahu pasti siapa yang menang. Tapi waktu kita nonton besoknya pertandingan itu, misal kita pegang England, waktu Denmark jebolin 1-0, waktu kita belum tahu pasti ya kita geter dong. Pasti waduh kalah nih. Tapi waktu kita nonton di hari keduanya setelahnya, karena kita tahu pasti nanti England menang, saya nggak tahu hasilnya. Sorry. 1-1. Kita akan tetap tenang dalam keadaan waktu Denmark 1-0. Karena kita tahu hasilnya seri besoknya. Begitu pula Yesus melihat hidup kita. Dia tahu kapan. Dia tahu exact moment. Dia tahu apapun yang kita hadapi. Dan dia mengajak kita untuk percaya. Kalau kita bisa percaya kepada Kristus, seperti kita sudah tahu hasilnya. Seperti kita sudah nonton highlightnya. That is the peace that He is offering today. Seperti Yesus ingin mengatakan kamu tidak tahu apa yang kamu rencanakan ke depan. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. But I do. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Dia pun merasakan takut, anxious, fear, tapi semua itu tidak membuatnya kehilangan damai sejahtera. Karena ia tahu Bapa menyertai. Dan penyertaan yang sama diberikan untuk setiap kita. That is the first point. Dan poin kedua, mengapa Yesus ingin damai sejahteranya buat kita adalah, kita lihat pada pasal 16, 32b.
Dan kamu meninggalkan aku seorang diri, namun aku tidak seorang diri. Sebab Bapa menyertai aku. Seorang teolog bernama Bruce Malina menyelidiki Alkitab dengan ilmu sosiologi. Dan dia menemukan dalam sosiologi kuno, ketika murid meninggalkan seorang gurunya, murid-murid meninggalkan gurunya, itu adalah sebuah aib yang harus ditanggung oleh gurunya. Means sendirian adalah aib waktu itu. Waktu murid-murid tercerai-berai di ayatnya, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, itu belum kejadian, saudara. Tapi dia tahu waktu dia naik, gembala akan dipukul dan domba akan tercerai-berai. Dia tahu persis apa yang akan terjadi. Dan kalimat ini yang membuat dia tetap bisa tenang, tetap bisa damai. Walaupun di tengah ketakutan dan di tengah gelisahnya. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Contoh ya saudara. Misal bahkan paham itu ya, paham soal meninggalkan murid itu masih ada sampai sekarang. Kalau kita nonton film-film kungfu, ketika murid ketemu guru yang lebih jago, ya dia akan meninggalkan muridnya. Dan guru yang tertinggal ini misalnya Karate Kid tuh yang terakhir, murid-murid dari yang guru yang jahat ini, ya dia menanggung malunya, dia menanggung aibnya. Dan itu yang Yesus rasakan. Sendirian berarti menderita. Sendiri berarti menanggung aib. Dan alasan pertama kenapa damai sejahtera itu Yesus bisa punya di tengah kondisi itu adalah karena penyertaan Bapa. Dan tahukah kita kalau penyertaan itu diperluas buat orang-orang percaya. Waktu Yesus naik ke atas kayu salib, penyertaan itu diperlebar. Bukan hanya pada Yesus, bukan hanya pada murid-muridnya, tapi semua orang yang mendengar dan percaya atas pemberitaan mereka. Yohanes 17 ayat 20-22. Ini bagus sekali ayatnya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Kesatuan dengan Bapa tidak hanya Yesus nikmati seorang diri lagi. Dan lewat karya penebusannya, lewat karya keselamatannya, kesatuan ini diperluas dan ditawarkan pada setiap kita. Dan tidak sampai situ, bahkan Yesus berdoa supaya kemanapun kita pergi, Allah Tritunggal ada bersama dengan kita. Bukankah waktu kita menderita, waktu kita menghadapi dunia ini, penyertaanlah yang paling kita butuhkan. Yesus paling mengerti seberapa berharganya sebuah penyertaan. Waktu Yesus ditangkap, ia pun pasti merasakan kesepian. Di manakah dia merasakan kemana murid-muridnya? 12 orang yang dia percayai. Di manakah ribuan mata yang menyaksikan mukjizat? Ribuan mulut yang mencicipi kuasanya? Di mana ribuan orang yang Tuhan sudah tolong? Di mana mereka semua? Dan the ultimate dan yang terberat yang harus dia alami. Dan akhirnya Yesus harus mengalami keterpisahan dengan Bapanya sendiri. Mereka yang adalah satu harus terpisah karena menanggung dosa dan pelanggaran kita. Ia yang adalah satu dengan Bapa rela terpisah
supaya kita yang terpisah bisa disatukan kembali oleh Allah. Yesus tahu betul apa yang kita butuhkan adalah pendamaian dengan Allah, supaya Allah bisa menetap dan tinggal dalam hidup kita. Then and only then kita bisa memperoleh peace yang didasarkan oleh penyertaannya. Dengan ini kita bisa berbicara, bisa mengumandangkan dengan memandang pada pengorbanannya yang mulia. Kita bisa tenang dan menerima sewaktu harga diri kita nggak lagi berharga di mata dunia. Dengan memandang pada kedaulatan yang sempurna, kita bisa tetap bersyukur waktu rencana kita cacat atau gagal. Atau bahkan dalam menjalani hidup di dunia yang berbahaya dan tidak dapat diprediksi ini, kita bisa tetap tinggal tenang dan tahu pasti Dia Allah yang menyertai. Dan di situ letak damai sejahtera kita. Cerita sedikit, let me close with this. Jika kalian tahu hymn ini salah satu hymn terkenal, memberkati banyak orang, memberkati hidup saya, memberkati jutaan orang bahkan. Tapi ada cerita menarik dalam hymn ini. Jadi Horatio Spafford itu orang yang sangat saleh, kaya, pinter, dia lawyer, sebelumnya dia pebisnis. Perfect, nearly perfect. Dia punya teman beberapa teolog terkenal, dan dia sangat saleh hidupnya, sangat mengikut Tuhan, dia belajar firman, benar-benar saleh, benar-benar kaya, benar-benar baik, perfect. Tapi pada tahun 1871, kalau saudara ikutin history, ada satu kejadian di Chicago yang mengakibatkan 3/4 kota Chicago kuno itu terbakar. Dan properti dia, hampir seluruh properti dia pun ikut terbakar. Dia punya anak 1 laki-laki dan 4 anak perempuan. Anak 1 laki-lakinya meninggal. Dan di tengah-tengah itu pun dia tidak mengeluh, dia tidak menyalahkan Tuhan karena dia tahu Tuhan pegang kendali. 2 tahun setelah The Great Chicago Fire itu, accident itu, dia ajak anak-anaknya untuk, anak dan istrinya menghibur supaya liburan ke Eropa lewat Inggris. Jadi mereka akan naik kapal ke Inggris sekeluarga. Di hari keberangkatan, Horatio Spafford ini ada urusan bisnis, sehingga dia tidak bisa ikut berangkat dengan istri dan anak-anaknya. Dia bilang, kamu pergi duluan, aku susul minggu depan. Akhirnya istri dan anak-anaknya pergi, naik kapal ke Inggris. 2 hari setelah itu, Horatio Spafford menerima telepon kalau kapal yang istri dan anak-anaknya tumpangi itu tabrakan. Seluruh keluarganya, seluruh anak perempuannya, 4 anak perempuannya meninggal dunia. Dan hanya tersisa istrinya. Istrinya kirim telegram atau cuman pakai kode itu. Save alone. What should I do? Horatio Spafford langsung membeli tiket untuk menyusul istrinya ke Inggris. Di tengah perjalanan itu dia cuman menikmati laut dan melihat gelombang-gelombang itu. Tiba-tiba keluar satu kalimat penting. When sorrows like sea, billows roll. Dan di tengah apapun yang dialami, kehilangan anaknya, 1 orang, seluruh propertinya terbakar, 4 anaknya meninggal. Dia tetap bisa bilang, when sorrows like sea billows, whatever my lot,
Thou hast taught me to say, it is well with my soul. Ini membawa kita pada pertanyaan. Sudahkah Yesus menjadi satu-satunya kebanggaan dan satu-satunya kedamaian itu? Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, seberapapun fluktuatifnya hidup kita, naik turun, kita tetap bisa punya damai yang kokoh di dalam Kristus. Biar ini jadi perenungan kita sepanjang hari ini. Supaya kita tidak lagi digoncangkan dunia. Ini yang Yesus tawarkan dan ini yang Yesus janjikan secara pribadi kepada kita, anak-anak yang sudah ditebus. Let's pray.